Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan nomor NIM 20032110046 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang wudu dan praktek wudu. Baik, saya akan menjelaskan dengan pengertian wudu. Pengertian wudu. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu. Sebelum mengerjakan sholat, seseorang harus berwudu terlebih dahulu. Karena wudu merupakan salah satu syarat syahnya sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنابا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan setelah itu. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini diperintahkan bahwasanya kita sebelum mengerjakan sholat itu harus melakukan sebuah wudhu terlebih dahulu untuk agar sholat kita itu sah. Selanjutnya yaitu adalah syarat-syarat wudhu. Dalam wudhu juga memiliki syarat-syarat, yaitu dalam wudhu sendiri itu memiliki syarat wudhu, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi untuk anak kecil itu tidak diperlukan untuk berwudhu. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Maksud tidak berhadas besar karena wudhunya tetap sah dalam berhadas besar, namun ketika kita sholat itu tidak boleh karena memiliki hadas besar. Yang keempat yaitu membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi airnya itu harus suci dan mensucikan, bukan air yang mutanajis. Yang kelima yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Jadi tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Itu adalah syarat-syarat wudhu. Dan selanjutnya yaitu rukun wudhu. Wudhu ini juga memiliki rukun. Rukun wudhu adalah sebagai berikut, yaitu terdapat 6 rukun wudhu. Yang pertama yang harus benar-benar kita pahami, yaitu pertama niat. Karena semuanya itu seperti dalam hadis, innamal a'malu binniyah, semuanya tergantung niat kan. Jadi dalam wudhu itu harus memiliki niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Dan yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, sampai siku. Dan yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala dengan air. Jadi mengusap sebagian kepala. Di sini sebagian kepala seperti ini. Tidak perlu harus semua kepala, tapi bagian dari kepala saja. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Untuk kuping itu adalah sunnah. Nanti akan saya jelaskan juga selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah sunnah wudhu. Dalam sunnah wudhu itu terdapat 11. Yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah sunnah. Dan yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan ini adalah hukumnya sunnah.
Dan yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu adalah juga sunnah. Dan yang keempat yaitu membasuh lubang hidung atau menghirup air ke dalam hidung. Dan yang kelima yaitu membasuh telinga luar dan dalam. Ini juga sunnah. Jadi jika seandainya orang itu hanya muka terus tangan, kemudian sebagian dari kepala dan langsung kaki, itu sah wudunya. Dan ketiga ini hanyalah sunnah. Dan selanjutnya yang keenam yaitu semua yang dibasuh diulang 3 kali. Jadi semuanya itu diulang 3 kali. Lebih dari 3 kali pun tidak apa-apa, tidak masalah, asalkan ininya semua dari kewajiban wudhu itu terpenuhi. Jadi misal 1 kali gak apa-apa juga, karena keburu untuk sholat ataupun waktunya mepet sholatnya, itu gak apa-apa, karena di sini disunahkan itu sunnahnya 3 kali. Tapi sebaiknya lebih baik mengambil 3 kali. Kenapa? Karena lebih baik melakukan 3 kali untuk tidak ada yang namanya keraguan dalam takut tidak kena, seperti itu. Dan yang ketujuh yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi dalam wudhu itu sunnah mendahulukan yang kanan dengan yang kanan dulu. Dan yang kedelapan yaitu tidak berkata-kata waktu wudhu. Dan yang kesembilan yaitu menyela-nyela jenggot. Yang punya jenggot, biasanya orang-orang yang punya jenggot itu di sela-sela, itu juga sunnah. Meskipun tidak di sela-sela itu tidak apa-apa. Yang ke-10 yaitu menghadap kiblat. Nah, dalam menghadap kiblat ini adalah hukumnya sunnah. Jadi meskipun berwudu tidak menghadap ke kiblat itu tidak apa-apa. Dan yang terakhir yang 11 yaitu berdoa sesudah wudu. Dalam nanti saya akan jelaskan mengenai berdoa dan akan memberitahukan tentang cara-cara berdoa. Berdoa setelah wudu akan memberitahukan setelah penjelasan nanti. Juga dalam berdoa ini sesudah wudu itu meskipun kita habis wudu lalu langsung langsung tidak berdoa, itu tidak apa-apa, karena hukumnya kembali lagi, hukumnya itu sunnah. Yang pertama yaitu berkumur-kumur, yaitu hukumnya sunnah yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam berkumur-kumur ini. Kemudian yang kedua yaitu membasuh hidung, sunnah membasuh hidung itu sebanyak 3 kali juga. Kemudian setelah itu membaca doa wudhu dan niat sembari membasuh muka. Bacaan wudhu yaitu nawaitul wudhu arrafil hadas ila subhari fardhan lillahi ta'ala, dan niatnya berbarengan dengan membasuh muka. Niat saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu membasuh tangan sampai siku. Hukumnya rukun. Diawali dari tangan kanan kemudian tangan kiri, yaitu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima yaitu mengusap sebagian kepala, hukumnya rukun. Dan yang keenam yaitu membasuh kuping kanan dan kiri, hukumnya sunnah, meskipun tidak membasuh tetap sah. Dan yang ketujuh yaitu membasuh kaki sampai mata kaki, hukumnya rukun. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ini harus berurutan atau tertib. Tidak boleh diawali dari kaki dulu lalu kepala. Kemudian setelah itu membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Sekian presentasi dari saya mengenai materi wudu dan juga prakteknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.